wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gelanggang 1, yang saya hormati Bapak Kepala 3S Kecamatan Perak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Gelanggang 1. Pertama-tama, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita pada malam siang hari ini bertemu dalam acara diseminasi budaya positif sekolah di SD Negeri Gelanggang 1 Kecamatan Perak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, saya akan memaparkan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat ditutup dengan doa, dan acara terakhir acara inti. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita lalui bersama-sama mendapatkan manfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Untuk acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua K3S Kecamatan Perak oleh Bapak Purwoto SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dewi Yanti Sekolah di SDN Gelanggang 2 dan Batu sekaligus IPB Angkatan 11 peserta diseminasi IPB yang sangat saya banggakan. Sebelumnya boleh kita berpantun? Boleh banget, boleh. Ingat cakep ya? Iya, oke. Bunga mawar sedangkan bunga melati di gunung Merapi. Hati saya merasa berbingung-bingung diikutkan diseminasi oleh Bu Dewi. Terima kasih untuk mencairkan suasana. Sepertinya pokok-pokokan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah acara yang sangat luar biasa dari pemerintah, mungkin atau dari menteri-menteri yang di Indonesia, di mana dengan perubahan kurikulum sehingga saat ini dengan perubahan kurikulum merdeka semuanya harus berubah dari kondisi nyaman, yang artinya Bapak Ibu mungkin yang muda-muda ini saya harapkan jangan ada pada posisi nyaman, ikut perubahan ini. Karena apa? Perubahan inilah yang akan yang membawa Indonesia menjadi mengantarkan anak-anak ke generasi emas. Jadi jangan sampai kita berpikir nanti anak-anak itu jadi generasi yang sangat cemas. Jadi generasi emas, bukan generasi cemas. Jadi ada saya sendiri mengatakan anak-anak sudah generasi cemas ini, yang hanya dengan kondisi yang semacam ini. Maka dalam tanggung jawab dari Bapak Ibu guru semuanya, apalagi ini Bu Dewi yang ikut angkatan yang kedua ini sangat luar biasa. Kita orang untuk memberi apresiasi. Beliau adalah belajar dan sebagainya, sehingga untuk kegiatan ini nanti agar semua
Jadi sudah katakan bahwa jangan ada pada posisi nyaman. Kalau posisi nyaman, kalau guys gini aja dan sebagainya, jangan gitu. Kita harus berubah. Karena dengan adanya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, cita-cita anak-anak semakin banyak. Kalau dulu kita tanyakan anak-anak yang besar jadi apa, mesti jadi polisi, jadi dokter, jadi dan sebagainya. Anak sekarang ditanya banyak sekali yang dulu itu nggak ada. Misalnya anak mau jadi apa, jadi YouTuber. Mereka dulu yang ingin jadi YouTuber ada. Jadi aplikasi dan sebagainya tidak ada begitu. Maka kalau panjenengan sebagai guru ada pada posisi nyaman tidak belajar, apalagi sekarang sudah dibuka dengan PMN itu, jadi harus selalu buka, ikuti semuanya. Walaupun kalau dari dipelajari itu sebenarnya hanya penyempurnaan dari yang dahulu. Jadi penyempurnaan dari yang dahulu, sehingga untuk saat ini disempurnakan agar menyesuaikan dengan kondisi anak. Anak dikasih di sini atau anak dikasih asesmen awal, sehingga anak-anak tahu satu kelas itu berapa jumlahnya, apa yang mau dimau dari masing-masing individu, karena di sana disadari bahwa anak itu mempunyai pada juaranya masing-masing. Jadi anak mempunyai juara masing-masing, tidak bisa kita langsung menyamakan anak, harus ini semua, tidak bisa. Oleh karena itu anak diberi dengan pembelajaran Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu guru, anak-anak sekarang punya guru yang sangat sakti. Jadi kalau dengan nanti tidak berubah, guru anak-anak yang sangat sakti yang namanya Mbak Google dengan akan tertinggal jauh. Jadi dengan Mbak Google itu anak-anak sudah pandai sekali. Cuma kalau Mbak Google tidak punya perasaan, tidak punya kesayangan saja. Karena Mbak Google sifatnya, ini, ayo, B dan sebagainya. Tidak ada sentuhan, tidak ada anak-anak supaya berkarakter dan sebagainya itu di dalam Mbak Google tidak ada. Sehingga maupun nanti sebagai contoh Ibu Dewi yang ikut angkatan, semua nanti diharapkan ikut dalam angkatan-angkatan yang berikutnya, sehingga nanti untuk maksud dari kurikulum Merdeka, maksud dari tujuan pembelajaran Indonesia ini akan tercapai dengan adanya perubahan dari sistem Indonesia Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ini. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu guru yang hanya duduk menjelaskan, memberi cerita, ini sudah kelewat. Jadi harus inovasi, harus penuh kreasi dan sebagainya. Apalagi dengan adanya pelajar Pancasila dengan P5-nya dan sebagainya. Yang kemarin kan kita seolah-olah terkekang seperti kalau P5 itu seperti waktu kegiatan boga atau kegiatan makan-makan itu. Sekarang enggak gitu. Anak harus digali terus. Anak-anak ini mau kemana? Anak-anak ini mau minta apa dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi. Nanti ini diseminasi ini nanti merupakan acuan, merupakan pengetahuan, merupakan pengalaman dari kita semua yang nanti kita akan mengapresiasikan, mengaplikasikan, mengharapkan semua nanti seperti yang sudah diseminasi nanti. Jadi jangan dengan diseminasi yang ada perubahan-perubahan yang sudah luar biasa ini, panjenengan nanti hanya diam, berjalan di tempat, itu yang tidak diharapkan. Jadi panjenengan juga harus berubah, ikut berubah dengan adanya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti bila ada kekeliruan dan sebagainya. Semangat untuk Bu Dewi, panjenengan sudah luar biasa bisa melaksanakan yang seperti ini, sehingga nanti akhirnya bisa menularkan atau ditularkan kepada peserta didik atau ditularkan kepada pendidik-pendidik, sehingga nanti diseminasi ini akan merupakan salah satu acuan, salah satu penghayatan kita untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan di Indonesia kali ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya Kri Dinas Bekom Saking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak
dari Maulid Muslimin. Pada beliau kami persilahkan. Yang berbahagia, mari kita berdoa sejenak. Saya berdoa semoga kegiatan hari ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tsabbit jinana wa ala qulubina wa barik lana fi ma alamna fi ma Allahumma zidna min yassirna wa hasbuna wa sayyidina wa bihi al-hajatina wa al-dunya wa akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni maksud saja untuk acara inti yang akan diambil alih oleh Ibu Dewi Andriani, kami dari pembawa acara apabila ada kurang katanya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Kali sudah mengawali dengan pantun, saya juga ingin membalas pepatah juga. Ke pasar membeli apokat, jangan lupa mampir di sini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya di acara gelagahan kami ini. Terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Bapak Ketua KTKS Lingkar Kecamatan Perak beserta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat yang sudah memberikan waktunya dan sudah berkenan untuk menghadiri acara diseminasi pada siang hari ini. Mukadimah dari pembawa acara ini, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang kegiatan dari CGP kami yang saya kebetulan adalah CGP Angkatan ke-11, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kami laksanakan untuk memenuhi tugas yang mungkin nantinya dapat menjadi bahan panjenengan semuanya untuk tertarik atau untuk juga mendaftarkan CGP. Harapan kami semakin banyak mendaftar CGP, maka kegiatan untuk memperdalam sebagai guru penggerak atau untuk menarik minat dapat bertambah. Ya. Terima kasih, mungkin itu sekilas dari saya. Untuk berikutnya saya ingin menyampaikan destinasi ini yaitu dalam materi budaya positif. Budaya positif ini yang kita ketahui Bapak Ibu
merupakan budaya yang harus kita budayakan, harus kita biasakan di lingkungan sekolah kita masing-masing, ke anak didik kita khususnya. Oke, next Pak. Yaitu kegiatan salah satunya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk lebih semangat lagi. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin memberikan ice breaking mungkin ya. Monggo, salah satu ingin membantu saya, silakan sebelum saya lanjutkan. Monggo. Aldi, sudah siap sudah berdiri atau yang lainnya? Monggo. Monggo Pak Aldi. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali ya, kita tetap semangat dulu. Udah ada. Berdiri. Tetap semangat. Sedang ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, set. Aha aha sa, aha aha sa, aha aha semangat. Lagi, oke. Contoh kan Bu, contoh. Oh iya, terus contoh ya. Oke. Tetap semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, set. Aha aha ma, aha aha ka, aha aha semangat. Luar biasa. Terima kasih Bu Aldi. Aplaus buat Bu Aldi. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan biar lancar. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu kesepakatan kelas yang pertama apa? Mungkin bisa disampaikan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Saya tulis gini. Empat di sini Pak. Syarat itu. Yang pertama tidak boleh merokok. Jenisnya Sepakat Des, ya? Sepakat. Oke, yang kedua, mungkin ada usulan apa? kamar mandi secukupnya. Ke kamar mandi secukupnya atau yang enak kalimatnya minta izin dulu apabila ke kamar mandi. Kalau makan boleh ya, terpaksa bisa makan. Yang ketiga mungkin ada usulan silent HP, betul. Silent HP. Oke. Yang keempat, Pak Ari mungkin Hadir seutuhnya. hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya. Cukup atau ada tambahan lagi? Tidak berjaka-jaka. Tidak aktif. Hadir semuanya aktif. Oh ya, aktif ya. Sudah aktif, kemudian tidak Apa ya? Cacat membuat gaduh gitu ya, tidak membuat gaduh. Kalau tadi tidak membuat forum di dalam forum. Oh ya, bagus.
membuat forum di dalam forum. Cukup ya? Oke. Saya kira cukup untuk kesempatan keluar ke sini. Mari kita lanjutkan. Tadi saya ulang lagi, yaitu yang pertama, tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman dari penerapan budaya positif. Itu adalah tujuan dari kegiatan diseminasi siang ini. Oke, terima kasih. Nomor next. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan pertanyaan tematik dulu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, panjenengan setuju atau tidak pada pertanyaan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut panjenengan? Setuju. Setuju? Setuju. Semuanya setuju? Ada jawaban lain? Setuju aja. Setuju, oke. Untuk nomor 1 setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju ya? Gimana Pak? Lebih setuju. Kurang setuju juga. Kurang setuju. Kurang setuju. Kurang setuju. Alasannya apa Bapak? Terima kasih untuk memberikan hukuman dengan hal yang positif, membaca dan lain sebagainya. Bukan kita juga tidak mengetahui apa yang terjadi pada anak itu, sehingga kalau serta merta diberi hukuman, dia pada pasangannya itu sedang galau, dia anaknya sedang tidak enak badan, sedang kan macam-macam. Tapi karena di sesi pertama tadi kita kan harus merdeka anak, belajar oleh anak, dan kita harus paham dengan anak itu, sehingga nanti jangan-jangan kita memberi hukuman, walaupun hukumannya itu positif, kalau suruh membaca anak-anaknya tiba-tiba semaput, tiba-tiba dia ada kelainan dan sebagainya, apakah tidak malah memberatkan? Kecuali apabila kita sudah mengetahui bahwa hukuman itu memang hukuman yang sudah pas diterapkan pada anak. Terima kasih Bu. Tepuk tangan. Terima kasih Pak untuk argumentasinya. Menurut Pak Purwoto kurang setuju karena kita belum memahami kondisi fisik siswa ya, apakah memiliki sakit atau bagaimana ya. Bagus Pak Purwoto. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Setuju. Sebagian besar setuju? Setuju. Setuju, ya setuju. Terima kasih. Itu adalah pernyataan tematik setuju atau tidak setuju sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Next Pak. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah sedikit saya singgung tentang budaya positif. Berikut ini adalah definisi secara lengkap. Apakah ada yang dalam ya, budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira apakah di lembaga atau sekolah Bapak Ibu ini sudah ada budaya positif yang sesuai dengan definisi ini? Sudah? Nah, coba kalau sudah, tolong panjenengan ceritakan seperti apa contohnya. Jadi saya akan mencontohkan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang positif. Contohnya yaitu kebiasaan pagi dari anak-anak mereka melaksanakan sholat duha, di mana sholat duha tersebut dilaksanakan secara bergiliran, kelas A sendiri, kelas 2 sendiri dengan jadwal yang berbeda. Setelah itu selain kegiatan tersebut ada beberapa yang sudah melaksanakan yaitu kegiatan belajar sebelum belajar yaitu membaca, di mana membaca tersebut yang namanya privasi.
Nah, seperti itu Bu. Kegiatan positif hal-hal kecil mungkin nanti bisa dikembangkan. Seperti itu. Terima kasih loh Bu Ai. Terima kasih Bu Ai. Itu adalah merupakan salah satu budaya positif di lembaga kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan di lembaga yang lainnya. Kebetulan ini para tamu undangan ini dari lembaga lain ya, mungkin bisa ulun rembuk atau ingin menyampaikan budaya positif yang sedikit berbeda dari lembaga kami. Monggo Pak Yani mungkin. Terima kasih kesempatannya dari di lembaga kami kurang lebih hampir sama yang dilaksanakan di SD yang kami lembaga satu ini Pak Panjang. Tapi pelaksanaannya di jam berapa sama pelaksanaannya di jam berapa? Jam berapa Pak mulainya? Setengah 7. Namun sudah standby di sekolah. Oleh kita bilang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu merupakan kegiatan-kegiatan budaya positif yang betul-betul menumbuhkan karakter yang positif juga bagi anak didik kita. Bapak Ibu membiasakan diri bersalaman, mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, itu juga merupakan budaya positif yang harus kita biasakan. Meskipun itu sepele, tapi anak-anak apabila kita biasakan sejak dini dan apabila mereka bertemu dengan orang yang lebih tua, bapak ibu guru tanpa disuruh, mereka sudah terbiasa. Itu juga merupakan budaya positif. Terima kasih. Next Pak. Nah, konsep-konsep utama dari budaya positif itu sendiri adalah sebagai berikut bapak ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat, restitusi atau 5 posisi kontrol, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama di disiplin kali ini. Yes. Nah, berikutnya budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, petani itu sama dengan pendidik. Yang mana para petani menanam padi misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan lain, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itulah seperti itu konsekuensinya. Kita pun hampir sama dengan petani. Kita seorang pendidik juga demikian, diibaratkan tanaman itu adalah anak didik kita. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan, membimbing, mendampingi anak didik kita, yang mana anak didik kita memang perlu pengarahan dari kita, ya. Nah, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah tabel dari perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yaitu yang pertama, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Dan teori kontrolnya pada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Mungkin ada yang paham dengan pernyataan ini. Stimulus respon, realitasnya atau kebutuhan kita sama, sedangkan realita kita berbeda. Mungkin salah satu Bapak ada yang iya, monggo Pak. Mungkin ada yang ingin menjelaskan
atau ingin memberikan argumentasinya mengenai hal ini? Monggo Pak Bro. Terima kasih Bu Dewi. Ini mungkin penjelasan atau sesuatu yang kurang paham dengan stimulus respon atau realitas teori kontrol dan sebagainya. Nah, kita mengambil sesuatu yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, ini karena pada masing-masing individu sesuai dengan kodrat alam yang dibawa tadi, individu itu kan juga berlainan dari dengan lingkungan yang berbeda, dengan makanan mungkin, dengan apa-apa yang berbeda. Mungkin salah satu yang kita berikan dengan stimulus yang sama, itu responnya juga berbeda-beda. Ini karena apa? Sesuai dengan yang dibawa. Nah, kalau sebelumnya itu Edi itu kan anaknya pasar dan sebagainya sih biasanya ke sana kemari dan sebagainya. Kita beri stimulus dengan matematika misalnya, dia pandai sekali dengan matematika karena apa? Bapaknya adalah juga berdagang dan sebagainya. Lain dengan anaknya si tadi petani yang nggak pernah itu, mungkin kontrolnya kurang sesuai dengan itu. Itu mungkin pendapat kami Bu. Jadi kita memberi stimulus yang sama dengan kontrol yang berbeda itu mungkin dari asesmen atau dari kepandaian atau dari yang dibawa anak memang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Pak Bro. Ya, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan Pak Bro. Karena memang tiap anak itu berbeda, jadi kita pun juga memberikan stimulus yang berbeda-beda. Dan responnya nanti juga berbeda pula sesuai dengan lingkungan dan kondisi anak itu sendiri. Mungkin ada yang menambahkan? Oke, monggo Bapak. Terima kasih seluruh buku. Kalau dari slide yang panjangnya awal tampilkan bahwasanya yang di sebelah kiri itu adalah paradigma lama, yakni model stimulus respon. Kita sekarang sudah bergeser ke teori kontrol. Kalau kita ambil poin yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kalau menurut stimulus respon, setiap kasus, masalah dan sebagainya itu didahului wabih modul. Nah, sementara kalau di teori kontrol itu kita memetakan dimensi. Oh, ternyata anak yang satu dengan yang lain berbeda. Kasus satu dengan kasus yang lain latar belakang yang berbeda. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu merupakan paparan yang lengkap Bapak. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrolnya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Karena tiap-tiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Sudah jelaskan aja itu. Yang lanjutkan, kita mau coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, tidak selamanya orang itu sama ya Bapak Ibu ya. Orang itu punya sudut pandang yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Sudah jelas sekali ya. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol kita, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak selamanya seorang anak apabila dia memukul temannya, yang memukul itu salah. Contohnya seperti itu ya. Kita harus cari penyebabnya. Kenapa anak ini kok memukul? Siapa yang salah, siapa yang benar? Setelah kita tanya secara detail, nanti kita akan tahu. Jadi seperti itu tadi, perilaku buruk, memukul itu kan buruk ya. Nah, tetapi ada alasan-alasan tertentu. Itulah teori kontrolnya. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mempengaruhi diri Anda. Ya. Pada dasarnya orang lain itu memiliki kehidupan sendiri. Kita jangan gampang terpengaruh Bapak Ibu ya. Jadi kita mengontrol diri kita jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Itu kurang lebih seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bersama dengan tadi. Kemudian pemasaran Anda pada saat rujukan gagal. Yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Ada yang ditanyakan?
Nah di sini Yang kita pakai sekarang yang teori kontrol. yang kita pakai sekarang adalah teori kontrol Bapak Ibu. Yang stimulus respon itu mungkin paradigma lama sekarang yang kita perhatikan itu teori kontrol kita. Itu sebagai acuan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Next Pak. Nah, menciptakan lingkungan positif salah satu strategi yang perlu kita pakai adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang pertama itu kemudian kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Sebelum melangkah lebih lanjut, apakah ada yang mengetahui disiplin itu apa, definisi dari disiplin? Mungkin ini menjabarkan pengertian dari disiplin itu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin membantu saya. Kita ini sifatnya berdiskusi apakah disiplin itu? Sering banget kita mendengarkan kalimat atau kata disiplin. Nah, definisinya apa? Taat atau ketaatan. Kemudian kepatuhan. Kemudian apa lagi? Ketaatan, kepatuhan. Dilarang zina. Oh, ini secara artinya huruf-hurufnya Pak ya. Sikap peringkat hidup. Oh gitu. Ya di situ itu dilarang sikap berdamai itu harus memiliki sifat yang tegas, disiplin. Ya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Dan next Pak, mungkin ada yang dapat kita peroleh untuk definisi disiplin. Next. Nah ini kita berpusat pada profil Pancasila ya Bapak Ibu. Nah di profil poin utamanya itu kita berpedoman pada profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila kurang ya itu kurang ketikanya ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ya. Yang kedua global, mandiri, bergotong royong, kemudian menarik kritis dan ada lagunya. Bagaimana Pak? Mungkin bisa Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Kedua satu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Kalau sama joget tambah asik gitu. musiknya ya Pak ya. Next time kita pakai musik ya Pak. Terima kasih Pak Upi. Ya. Next. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang disiplin. Nah, di sini ada penjabarannya makna dari disiplin. Yang pertama, betul Pak Bor tadi berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Oh, belajar. Ya. Kita berikut. Ya, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Ya maksudnya begitu. Biasanya disiplin yang sering kita gunakan itu tentang disiplin penggunaan waktu gitu. Nah, dalam penggunaan waktu itu terkadang kita harus berusaha untuk disiplin tepat waktu. Tetapi pada dasarnya pelaksananya sangat susah sekali. Gitu. Nah, itulah yang biasanya itu intinya itu kita jadi terpaksa melaksanakan, tapi harus tetap disiplin, tetapi harus terbiasa untuk melaksanakan terbiasa. Kalau bisa terbiasa, jadi akhirnya tidak apa Pak? Tidak terpaksa. Makanya kita harus membiasakan disiplin diri. Itu yang pertama. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Jared Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi semuanya itu berasal dari motivasi diri kita dari dalam, Bapak Ibu. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi dinyanyikan tapi ya Pak ya, tadi sudah ya Pak ya. Apa yang dinyanyikan lagi? Mau, tapi gimana? Yang tadi ya terakhir ya Pak ya. Yang intinya tadi pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa mulia, mandiri, berdaya kritis, berpikir global, bergotong royong dan kreatif. Ibu-ibu mungkin ini perlu kita hafalkan, dan memang melalui media lagu menghafalkan itu lebih mudah nih. Jadi seperti yang dicontohkan Bapak itu sudah bagus sekali. Itu bisa kita terapkan ke anak didik kita untuk menghafalkan melalui lagu. Terima kasih. Next. Nah ini berikut ini adalah teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yaitu merupakan motivasi eksternal. Kita memerlukan motivasi eksternal. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang dorongan dari luar. Ya, dorongan dari luar itu adalah motivasi eksternal. Misalkan apa Pak dalam contohnya? Itu menghindari hukuman. Jadi semisal anak itu patuh atau berangkat pagi ya, karena takut kalau nanti terlambat disetrap atau berdiri di depan kelas. Nah itu berarti dorongan dari luar. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan? Pertama Pak Sugeng. Aku tambahkan dari Terima kasih. Motivasi eksternal ini adalah motivasi yang didapatkan dari luar. Kalau misalnya anak mendapat PR itu pekerjaan rumah, dan tidak anak-anak itu akan tidak sudah akan di dalam dirinya itu. Nanti saya kerjakan, kalau ada saya kerjakan nanti aku dapat dukungan. Kalau tak kerjaan lain saya supaya aman gitu. Nanti saya tak kerjaan begini. Jadi karena dia menghindari tadi, sehingga nanti dia itu bekerja berusaha badannya itu aja wis saya nanti supaya saya tidak dapat dukungan. Terima kasih Bu. Luar biasa nih. Mungkin ada ingin ditambahkan, ada satu. Oh, dia mau Pak Edi. Pak Suryadi nanya. Terima kasih. Motivasi eksternal ini adalah suatu hal atau suatu laksanaan pekerjaan
yang membuat anak itu melakukan sesuatu karena dorongan dari luar, artinya tidak berasal dari kesadaran itu sendiri. Inilah yang kadang-kadang itu menimbulkan masalah bertentangan dengan diri anak sendiri. Makanya dia terpaksa melakukan itu karena dorongan dari luar. Hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena faktor dari dalam yang menolak, berhubung terpaksa dari luar, akhirnya dia melaksanakan hal itu. Ya, terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih. Mungkin saya bisa kita ambil contoh yang mungkin ini sering kita lakukan, ya. Kita semua, kita yakin semuanya ini zamannya sudah zaman bermotor, berkendaraan mesin. Kita ketika bepergian di jalan raya, ya, itu sebenarnya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, kita harus memakai helm. Nah, ketika kita memakai helm, itu dalam diri kita tanya, saya memakai helm ini dalam rangka nanti di tengah jalan raya itu karena ada CCTV dari polisi, dia tidak kena itu tilang, atau nanti di tengah-tengah jalan itu ada polisi terus memberikan kita dan kita juga kena tilang, atau kita memakai helm itu karena kesadaran diri. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, jadi muncul dari dirinya sendiri. Oh, saya pakai helm biar nanti itu ketika ada apa-apa di jalan itu, ketika mungkin ada kecelakaan atau apa itu bisa terselamatkan. Nah, jadi intinya dorongan atau motivasi eksternal itu mungkin ya diambil contoh dari tadi, tidak timbul dari dalam diri kita. Dipaksa karena ini karena ada ini. Nah, itu saya kira itu. Saya kira itu Bu Dewi mungkin sebagai contoh. Terima kasih. Keren sekali Pak Eko, terima kasih semuanya. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Sudah dijabarkan dari guru-guru hebat kita semua ya. Yang berikutnya teks Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya apa? Yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka. Tujuan kita belajar itu merdeka belajar seperti itu. Dasarnya dari pengertian menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa diterima ya? Bisa. Lanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang membantu saya untuk membacakan Pak Ali, monggo. Perbandingan antara Jadi kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi tidak diberikan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah ada peraturan yang mendasari itu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan pendidik atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Bapak Ibu, jadi kita selama ini setelah membaca
antara hukuman dan konsekuensi yang sudah kita laksanakan selama ini, apa yang paling banyak? Hukuman. Nah, misalkan apa itu Pak? Misalkan dengan di kehidupan sehari ke siswanya melakukan hukuman apa itu? Bisa diceritakan? Ya, monggo Pak. Oke, jadi pada dasarnya di sini hukuman kan bersifat tidak terencana. Jadi kalau tidak terencana kan mereka spontan. Dalam artian tidak tertulis atau tidak disampaikan sebelumnya. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak membuat satu kesalahan, itu kesalahan dan memang itu benar-benar disengaja. Misalnya membunuh temannya, mendorong temannya hingga terjatuh, sehingga pendidik ini kan itu kan bisa sendiri spontan banget. Jadi saya kasih hukuman misalnya 5 kali mata. Nah itu kalau konsekuensi ini sudah tertulis biasanya kan kalau misalnya saya contohkan di kelas saya kalau konsekuensi misalnya membuang sampah sembarangan, ini sudah kita sepakati bersama dengan para siswa. Jika membuang sampah sembarangan lalu merusak atau memberantakan kelas, nanti dendanya sekian. Nah, itu yang biasa. Itu adalah sebuah konsekuensi atau teman-teman ya, konsekuensi yang sudah terencana. Terima kasih Pak Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontan, mendadak dan harus dilaksanakan. Jadi istilahnya banyak mengarah ke fisik ya, untuk menyakiti fisik ya, sakit gitu. Seperti push up tadi kan, harus isinya juga ya. Nah kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu. Jadi seandainya kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus seperti ini, harus melakukan ini, melakukan menulis 5 lembar misalkan seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Mungkin ini menambahkan. Oke, monggo Bapak. Terima kasih Bu. Mungkin kami punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Kalau dari Pak Ari itu adalah hukuman dan konsekuensi. Itu sebenarnya tidak menurut saya ya. Itu hukuman harus dikonsekuensikan mestinya. Jadi hukuman harus dikonsekuensikan. Yang artinya konsekuensi itu merupakan dasar hukumnya. Jadi kalau ada apa-apa nanti, ini bukan hukuman, ini konsekuensinya. Yang artinya semua perilaku, semua yang ada di lembaga, semua yang ada dari titik apapun sampai sejelimet apapun itu harus ada yang dikonsekuensikan. Jadi ini saja sudah kenangan. Tapi kalau belum ada konsekuensinya, apakah harus ada hukuman? Tidak ada terus. Kalau tidak ada, tapi kalau belum ada konsekuensinya, ada hukuman, terjadi apa-apa, ini jadi masalah. Iya. Jadi hukuman itu harus dikonsekuensikan. Yang artinya didasar hukumkan. Ini sama seperti di lembaga-lembaga yang lain itu. Jadi ada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang dimana ini adalah hukuman yang sudah dikonsekuensikan. Sehingga nanti kalau ada apa-apa dan sebagainya, kita buka kitabnya, kitab junto nomor 4 dan sebagainya, itu adalah hukuman yang sudah dikonsekuensikan. Yang artinya kalau ada apa-apa nanti, ini adalah sudah merupakan kesepakatan bersama dari semua warga yang ada. Terima kasih luar biasa Pak Tulus. Ya, itu tadi pendapat yang keren-keren yang hebat-hebat sekali, ya. Memang untuk diskusi kali ini kita tidak ada benar salah ya Bapak Ibu. Kita semua menyampaikan argumentasi kita, ya, dari kita, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Pertanyaannya yang saya ulangi lagi, sering mana panjenengan itu melakukan anak didik kita antara hukuman dan konsekuensi? Itu sekarang harus betul-betul kita pertimbangkan ya, harus betul-betul kita pilah. Karena hukuman itu ternyata efeknya seperti Pak Pur tadi sangat membahayakan apabila kita
kalau sudah dikonsekuensikan, aman dulu kita. Oh iya, makanya kita berarti harus lebih memberi konsekuensi ya Pak. Tidak buat dari itu. Hukuman, oke lah hukuman, tapi hukuman itu harus sudah diundangkan. Oh, ada. Iya, konsekuensikan. Dengan supaya apa? Supaya kita menghukum anak ini kan sudah ada konsekuensinya. Yang kita aman di sini, tapi kalau hanya hukuman saja tanpa tanpa ada konsekuensi yang kita catat dan sebagainya, itu nanti akan berbahaya bagi kita. Jadi sebenarnya apapun, anak yang melompat, anak yang menjual pagar, anak yang video porno, anak yang apa saja, itu sudah ada tertulis di sana Bu. Bahkan kalau iya, itu dikasih poin Bu. Kalau melihat film porno, misalnya 100, yang artinya anak harus keluarkan dan sebagainya, itu sudah ada konsekuensinya demikian itu. Sehingga nanti hukuman itu tidak hukuman, itu adalah konsekuensi atau yang sudah diundangkan. Terima kasih Pak Pur. Mungkin dapat kita adaptasi dari penjelasan Pak Pur ya. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Untuk seluruh. Bisa dilanjutkan? Lanjut ke next Pak. Nah, berikut ini adalah restitusi. Mungkin ini hal yang baru, meskipun sudah pernah kita dengar, tapi untuk lebih detailnya saya bacakan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat Kelsen dosen tahun 1995. Nah, dari kedua pendapat ini mungkin ada bisa panjenengan tangkap untuk restitusi itu apa sih? Dalam kalimat yang lebih mudah kita pahami atau kesimpulan dari dua pendapat itu biar kita lebih apa ya, lebih mudah untuk mencernanya, untuk lebih menerima. Mungkin ada yang membantu saya tadi. Oke, monggo. Silakan Pak. Dengan maju biar. Nak ambil pakai atas suara ada lupa. Terima kasih. Mungkin restitusi seperti yang disampaikan. Untuk restitusi mungkin menurut Nabi itu bahasa yang belum terlalu familiar bagi kita. Tapi ketika kita ngerti bahasanya menjadi pengujian, mungkin kita sudah paham. Jadi pada dasarnya adalah restitusi adalah proses di mana anak-anak memperbaiki dari kesalahan yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka bisa membantu kembali ke kelompok di mana yang mereka seharusnya ada. Contoh dalam bentuk ujian misalnya, bukan peraturan sehari-hari, tapi dalam bentuk ujian misalkan anak-anak ujian ada yang sudah memenuhi KKM, ada yang belum. Pada dasarnya anak-anak kan semuanya harus digolongkan yang sudah memenuhi KKM. Nah, bagi yang belum memenuhi KKM kan berarti mereka merasa mempunyai kesalahan sehingga mereka harus memperbaiki sehingga mereka bisa memenuhi KKM. Jadi restitusi sebenarnya itu adalah proses di mana mereka memperbaiki dari kesalahan yang sudah mereka lakukan ataupun belum. Jadi restitusi itu digunakan agar anak-anak mereka yang sudah belum melaksanakan sebuah kesalahan sehingga bisa mereka diakui dalam kelompok yang bagi mereka yang sudah melaksanakan peraturan yang betul. Jadi seperti itu. Terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Pagi. Itu adalah pemaparan yang sangat jelas sekali. Mungkin ingin menambahkan, monggo Pak. Terima kasih. Nah, kalau menurut pribadi saya, restitusi itu dari bahasa lain yaitu penyadaran dari keterpaksaan.
dari penyadaran dari keterpaksaan. Tadi sudah dikatakan Eko bahwa saya terpaksa harus membawa helm, terus sadar helm itu kan juga menjaga. Nah itu, jadi restitusi itu adalah kalau saya garis besar dari pribadi kami sendiri itu adalah penyadaran dari sebuah keterpaksaan. Begitu Bu. Terima kasih. Mohon Saya banyak merasakan penerapan dalam tadi pagi saya ke sekolah ada laporan dari anak Pak si A beli jajan ternyata nggak bayar ya akhirnya satu waktu uangnya taruhlah bully ya. Kemudian si anak tadi kelas 1 misalnya, ya diem sambil megang jajan kalau bisa teman-temannya apa ya sehingga selaku guru lah saya bisa tahu aja iya tambah senang nggak bayar nggak disambut nggak ajarnya itu nggak itu mau itu nggak ada rumah kita lagi dulu ya doa kena apa lah sampai ke pintu lu nggak buatan apa besok dulu ini sampai saya tolong dulu saja di rumah. Dengan demikian apa yang saya berikan setelah itu proses anak menuju kedewasaan itu ya seperti itu, apa yang dia inginkan jadi dia ambil tanpa tahu prosesnya harus beli dulu. Karena teman-temannya punya uang, dia nggak punya uang, ikut ambil saja seperti hari ini saya ikut yang makan saja. Ya. Inilah yang dimaksud dengan konstitusi. Dengan demikian ada terus sadar, oh tidak, aku tunggu apa ambil itu harus beli sesuai dengan harga. Kelas berapa Pak? Kelas 1. Oh. Ya, inilah. Makanya kalau ada hal seperti itu harus segera tangkap Bapak Ibu Guru apa yang terjadi kok ramai. Dan jangan menyalahkan anak, kita harus bentur-bentur sedikit. Kemudian setelah itu kita beritahu. Anak-anak akhirnya menyadari ternyata temannya orang sejak sanggup ini kepingin jajan. Nanti cerita yang lain disambut Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa ya, semakin membahana ini ya. Kita membahana suasananya. Untuk kalau minum dipersilakan untuk waktunya isoma ya, tapi saya minta waktunya sekejap ya. Next Pak, itu adalah nanti sudah tentang diskusi. Untuk jelasnya ada kolom-kolom atau tabel-tabel identitas gagal dan identitas sukses. Nah, langsung ya, saya berikan di suaranya. Ya, ini identitas gagal. Gagal maka akan menerima hukuman. Misalnya seperti ini. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Ya. Kemudian yang termasuk identitas sukses yaitu disiplin. Konsekuensi seperti yang tadi disampaikan Pak Pur, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan seperti yang disampaikan Pak Subedi tadi, tidak kalau ingin jajan harus punya pilihan itu. Kemudian berikutnya hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau anak menerima hukuman dia pasti akan membekas dalam waktu panjang, itu akan berikan terus. Saya habis dihukum guru saya, bahkan ada yang sampai dendam ya. Misalkan saja seperti saya waktu SD dihukum karena tidak mengerjakan PR sampai sekarang masih teringat. Iya, itu adalah sifat dari hukuman yang jangka panjang. Ya. Sedangkan konsekuensi itu kondisi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek seperti yang disampaikan Pak Pur. Karena konsekuensi kita sudah ada kesepakatan yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Ya. Murid atau anak belajar menaati peraturan itu konsekuensi. Restitusi itu ada untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi tidak disertai sakit
secara psikis atau fisik itu restitusi. Yang terakhir hukuman coba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Jadi hukuman ini sifatnya negatif ya Bapak Ibu. Untuk membayar atau lepas dari kesalahan yang sudah dilakukan. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, itu konsekuensi. Dan yang terakhir restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dari ketiga istilah ini mana yang seharusnya kita pilih? Restitusi untuk memberikan kontrol secara positif apabila anak didik kita atau orang lain melakukan suatu kesalahan. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Next. Nah, berikut ini adalah tindakan guru, yaitu tindakan panjenengan yang harus dilakukan itu apa? Sesuai untuk atau hukuman atau konsekuensi pilihannya. Ini ada lembaran yang harus panjenengan isi, jenengan tulis, kemudian kalau sudah jenengan tempel di papan ya. Ya, ada bagian selanjutnya. Dompet ini bisa bawa dompet. Satu gitu ya. Mencatat 100 kali tak cukup karena Nah, saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi jangan jawab di kertas tersebut. iya, mesti aku. Itu nomor 1. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini saat kondisi COVID ya, contohnya seperti itu kondisinya. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini tuh apa ngomong ya? Iya, Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, boleh disuruh untuk tidak menggerakkan, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang bersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Monggo tuliskan termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada 7 nomor. Ya, tidak terekam di papan whiteboard ini Bapak Ibu. Monggo sampai diingat-ingat ya jawabannya. Yang sudah boleh dikatakan. Berarti monggo berarti. Sudah ke? Nah, kita buka berikutnya Pak Ki. Next. Nah, nomor 1 adalah hukuman. Untuk semuanya jawabannya tadi Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, hukuman. Betul jawabannya tadi. Ketiga,
keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Berarti mau jawab? Mungkin ada yang jelaskan berarti? Dan sering kali kita lakukan mungkin membuat kesepakatan kelas ya. Dan keyakinan kelas itu mungkin baru kita dengar, ada yang sebagian sudah, ada yang baru. Dan tolong membantu saya untuk menyampaikan antara perbedaan dari keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, monggo Pak. Jadi, ini jawaban satu berdua ya. Ada yang dia kabarnya nggak cocok dengan kualitas. Kesepakatan itu masih cenderung masih banyak, masih ada kesalahan-kesalahan kurang gitu. Nah, sifatnya soal itu beda dengan yakin atau yakin itu kalau 90 ke atas percaya bebas dari pelanggaran. Contohnya di sini saya baca di buku kebersihan kelas. Jadi saya yakin, saya percaya bahwa kelas ini pasti bersih. Dia yakin. Ya. Artinya apa? Sudah berupa kebiasaan di kelas ini bahwa kelas ini bersih. Untuk kesepakatan mungkin beda lagi. Kalau kesepakatan mungkin ada yang bedo. Artinya apa? Masih ada pelanggaran berlaku sedikit ada debu dan sebagainya. Tapi artinya kesepakatan itu aturan kita sepakat bersama. Pelaksanaannya belum menjamin. Tapi kalau sudah yakin kelas sudah disepakati dan sudah diterapkan dalam pelaksanaan. Terima kasih. terima kasih Pak Jemedi ya. Karena memang keyakinan itu suatu kata positif yang betul-betul kita yakini dan kita laksanakan. Kalau kesepakatan itu masih terjadi pelanggaran-pelanggaran bisa kemungkinan terjadi. Mungkin ada yang menambahkan? Oke, monggo Bapak. Ini sepemahaman kita orang awam ya. Kalau kesepakatan kelas itu hal-hal yang sudah disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Misal berangkat tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu kesepakatan. Kita komunikasikan sama anak-anak, namanya aja kesepakatan. Otomatis anak-anak yang dilibatkan. Nah, terkait keyakinan kelas berarti kalau kesepakatan tersebut sudah benar-benar diyakini, dilaksanakan, diterapkan oleh anak-anak, nah itu kemudian merucut menjadi keyakinan kelas. Jadi beda-beda tipis kemudian. Terima kasih. Nah, begitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi harapan kita setelah diseminasi ini, kita mulai bahwa dari kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, kebetulan saya mengajar di kelas 4, ini sudah saya terapkan, saya buat keyakinan kelas. Awalnya mulai dari kesepakatan yang ada di belakang itu, saya ubah menjadi keyakinan kelas. Oke, next Pak. Nah ini sudah ya, kita lanjutkan lagi, kita jelas ini. Next. Nah sudah next. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagaimana maksudnya? Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua kesenangan. 3 penguasaan. 4 kebebasan. 5 kasih sayang dan rasa diterima. Kelima-limanya ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita yang senantiasa kita butuhkan. Jadi sudah mestinya kita sebagai manusia harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Pertama itu senang, yang secara definisinya sudah betul, sudah jelas ya. Sudah paham, maka kita lanjutkan ke berikutnya. Nah ini adalah dari kelima tadi kita membutuhkan kontrol, yaitu ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru yang pertama sebagai penghukum,
kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ini adalah 5 kontrol yang kita lakukan di dalam mendampingi siswa kita. Yang paling utama yang harus sering kita laksanakan dari kelima ini apa Pak? Kita sebagai apa? Ya, yang seharusnya yang harus sebagai teman, betul? Sebagai teman, manajer. Ya, yang paling utama itu sebagai manajer ya, manajer, guru sebagai manajer, karena guru bisa mengatur, mendampingi, dan bisa mengontrol dalam pengelolaan kelas. Oke, next. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi. Tadi sudah kita singgung untuk restitusi, dan berikutnya adalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Yaitu merupakan segitiga yang bersifat tentang menstabilkan identitas, tentang validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, ini yang kita lakukan di dalam kelas, yaitu punya alasan untuk melakukan itu, efektif yang mana, dan yang mana harus kita laksanakan. Itu termasuk segitiga restitusi. Itu jelasnya pagi. Next. Nah, saya ulang lagi, restitusi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Seperti kita jelaskan ya. Lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi. Contohnya yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu caranya kita untuk memvalidasi hal yang salah, kita tanyakan seperti itu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi apabila murid kita melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi ini. Oke? Yang terakhir, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk itu, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemarin saya sudah melaksanakan ini, Bapak Ibu. Kebetulan ada salah satu murid yang melakukan suatu kesalahan, dia mengambil barang milik temannya tanpa izin. Jadi saya mencoba untuk mengaitkannya ke dalam segitiga restitusi, dan alhamdulillah pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya juga tidak membuat anak dendam, tidak membuat anak memiliki perasaan yang sakit hati, tetapi anak menyadari kesalahannya dengan secara sadar kalau dia berbuat salah dan tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya, untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak merasa terus-terusan menyalahkan diri sendiri ya, tetapi berusaha untuk menstabilkan kesalahannya itu agar dia tidak melakukan atau mengulang lagi kesalahannya. Itu gunanya untuk segitiga restitusi. Kemudian validasi tindakan salah, membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, ataukah bertahan hidup dan kesenangan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya menanyakan tentang keadilan, betul ya? Menanyakan tentang keadilan. Jadi murid bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan, salah ketik ya itu. Nah, kemudian respon murid setelah diterapkan segitiga restitusi,
Next. Respon murid. Nah, setelah dilakukan segala restitusi pada permasalahan yang melibatkan murid, murid saya yang bernama dapat menerima dan dapat mengambil posisi kontrol dan dapat memahami sehingga dia tidak melakukan kesalahan lagi dan dapat menerima apa yang sudah kita sampaikan. Next. Refleksi ya. Setelah pembelajaran ini tadi, refleksi dari kegiatan kita ini Bapak Ibu, saya dapat mengikuti pembahasan budaya positif yang mencakup 5 kebutuhan manusia tadi, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini semua dapat bermanfaat bagi kita, diterapkan di lembaga kita masing-masing, dan dapat membuat pendidikan Indonesia semakin baik, khususnya anak didik kita. Kemudian yang berikutnya yaitu ada rencana-rencana perbaikan. Mungkin dari kesalahan-kesalahan kita akan memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu untuk setiap permasalahan akan kita gunakan menggunakan kunci segitiga restitusi ya, kepada teman-teman guru bisa, kepada murid-murid juga bisa. Next. Nah, berikut ini adalah dokumentasi penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas saya, yaitu kelas 4 di SD Lagan 1. Next. Nah, harapan saya panjenengan mulai sekarang membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, next. Ini penerapan dalam pemecahan masalah yang sudah saya lakukan. Next. Terima kasih. Nah, mungkin sampai di sini diseminasi yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.